Halo, bertemu lagi dengan saya Yones Putra di channel tutorial. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana menggunakan program ApoRec untuk proses perekaman untuk pembelajaran. Nah, kita langsung saja lihat. Oke, kita langsung buka saja programnya. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka program ApoRec. Untuk memulai perekaman, kita langsung tekan tombol rekam ini. Kemudian jangan lupa jika kita ingin mengaktifkan webcam, silakan di sini dipilih sesuai dengan perangkat yang kita gunakan untuk proses perekaman dengan menggunakan webcam. Kita langsung mulai perekaman. Nah, ini adalah tampilan di mana program ApoRec kita aktifkan untuk melakukan perekaman. Yang pertama akan kita bahas adalah tampilan untuk webcam. Untuk tampilan webcam ini kita bisa perbesar dan kita bisa juga untuk perkecil sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di sini ada close, ini untuk menutup layar ini. Kemudian di sini ada mirror, ini untuk mengembalikan atau tampilan dari layarnya seperti ini. Ya, kita sampingkan dulu. Dan ini fleksibel, bisa dipindah kemana-mana. Kemudian kita akan membahas tools-tools apa saja yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada tombol pause, digunakan untuk menghentikan sementara perekaman, tetapi nantinya masih bisa dilanjutkan lagi. Kemudian di sini ada tombol stop, fungsinya untuk menghentikan perekaman. Artinya perekaman sudah selesai dan kita bisa melihat hasil dari rekaman tersebut. Kemudian di sampingnya itu menunjukkan berapa lama kita melakukan perekaman. Nah, sementara ini masih waktunya 1 menit. Kemudian ada grafik naik turun di sini, fungsinya untuk melihat input masukan dari mikrofon yang kita gunakan. Kemudian tombol di sampingnya kita melihat ini ada spotlight, fungsinya untuk menunjukkan bagian-bagian yang ingin kita tunjukkan di rekaman. Contoh seperti ini. Jadi yang sesuai dengan kursor kita gerakkan di mana, dia akan menyesuaikan di situ. Kemudian untuk menghentikan proses spotlight ini, kita klik lagi di bagian di sini. Selanjutnya tombol zoom in, zoom out. Tombol ini digunakan untuk mengunci layar di mana hanya bagian tertentu saja yang ingin kita tampilkan. Misalkan hanya di bagian ini, kemudian untuk menguncinya silakan tekan tombol F11. Dia akan terkunci dan tidak akan mengikuti gerak kursor yang kita gerakkan. Jadi yang ditampilkan nanti hanya sebagian dari layar kita. Nah, untuk mematikan ini bisa tekan tombol F10 atau kembali lagi ke sini kemudian kita klik. Tombol selanjutnya adalah take screenshot. Yang ini digunakan untuk mengambil tampilan yang ada di monitor kita dan nanti hasilnya dalam bentuk PNG. Misalkan ini saya foto, klik. Nah, nanti kita akan lihat setelah proses perekamannya selesai. Selanjutnya kita akan membahas untuk tombol annotate. Fungsinya kita lihat per bagian. Yang pertama ada mouse cursor. Fungsinya untuk mengembalikan kursor kita ke fungsi sebelumnya, ke fungsi aslinya. Kemudian ada pen, digunakan untuk memberikan efek seperti ketika kita akan menulis sesuatu. Seperti ini hasilnya. Kemudian setelah pen di sini ada highlight. Ini digunakan untuk menandai hal-hal yang penting seperti jadi fungsinya semacam stabilo. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada line, ini untuk memberikan garis seperti ini. Terus selanjutnya lagi ini ada arrow, ini untuk memberikan tanda panah seperti ini. Jadi biasanya kalau kita untuk menandai, oh ini bagian yang terpenting, nah seperti ini. Selanjutnya, ini saya hapus dulu saja.
Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat kotak atau rectangle. Nah, misalkan bagian ini adalah bagian terpenting dan semacamnya. Selanjutnya ada elips. Digunakan untuk membuat sebuah lingkaran. Seperti ini semisal. Kemudian lanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ini untuk memberikan tanda langkah. Contoh, ini langkah yang pertama, langkah yang kedua, dan langkah yang ketiga. Jadi cukup menarik juga layanan yang diberikan. Kemudian untuk mengaktifkannya tinggal klik lagi, kemudian kita juga bisa menuliskan tulisan di sini. Seperti ini hasilnya. Nah, untuk tulisan kita juga bisa mengatur untuk ukurannya. Nah, warnanya juga kita bisa ganti seperti ini. Cukup lengkap. Tombol terakhir adalah whiteboard. Whiteboard di sini fungsinya untuk menggambar apapun yang akan kita gunakan. Semisal kita akan menjelaskan untuk penjelasan matematika, ini sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran. Contoh misalkan menuliskan hitung-hitungan seperti ini. Nah, ini bisa sekali, atau mungkin rumus-rumus ini dibagi dua atau gimana. Nah, itu sangat berguna sekali. Kemudian selanjutnya whiteboardnya kita nonaktifkan dulu. Sama caranya dengan mengklik lagi. Kemudian di sini ada width, ini untuk mengatur ketebalan dari pen kita atau dari highlight. Kalau misalkan seperti ini posisinya berarti width-nya sangat kecil. Di sini ada 3 pilihan, ada medium, tight, dan thin. Jika kita akan menggunakan ini, berarti garisnya akan lebih tebal dibanding dengan ketika menggunakan seperti ini. Nah, terlihat perbedaannya. Kemudian di sini diberikan untuk pemilihan warna. Terus yang terakhir, tombol terakhir ini digunakan untuk menghapus atau mengulangi perintah. Tombol terakhir digunakan untuk menghapus perintah yang sudah digunakan. Tombol terakhir adalah undo. Tombol terakhir adalah undo. Biasanya digunakan untuk mengembalikan perintah atau segala aktivitas yang pernah kita lakukan. Contoh seperti ini, misalkan saya menggambar garis seperti ini, kemudian saya klik undo supaya dia bisa kembali bersih lagi. Oke, itu untuk annotate. Jadi fasilitas ini yang sangat membantu kita dalam proses belajar mengajar. Nah, tombol terakhir adalah untuk menampilkan panel kita. Ini untuk menampilkan ini jika kita ingin melihat tombol terakhir adalah show main panel. Tombol ini digunakan untuk menampilkan tampilan panel yang seperti awal tadi ketika program ApoWrite ini dijalankan. Nah, itu adalah itu yang bisa kita gunakan ketika melakukan proses perekaman. Jadi layanan-layanan yang bisa kita gunakan, terutama saya menyoroti di bagian annotate ini sangat membantu kita dalam proses menjelaskan. Sampai di sini dulu video tutorial kali ini tentang penggunaan ApoWrite dalam proses perekaman video. Tetap semangat, tetap berusaha untuk mencoba karena ini sangat membantu kita dalam proses daring. Terima kasih sudah bergabung. Saya Yohanes Putra, undur diri.